Ya, kali ini kita akan lanjutkan kuliah kita dengan materi kemarin sudah sampai ini ya, apa? Permutasi dan kombinasi. Mengapa kita belajar permutasi dan kombinasi? Karena ini adalah salah satu cara kita bisa menghitung semesta jawaban, ya. Jadi semesta jawaban. Jadi misal sederhananya begini ya. Nah, ini saya tambah misalnya. Misalnya kok kayak ini sih. Misalnya rute penerbangan gitu ya. Misalnya ada 5 kota, berapa, rute yang mungkin ya. Jadi kalau rute yang mungkin berarti dari 5 kota P5 gitu kan ya. Nah, itu adalah rute yang mungkin melalui permutasi, misalnya Jakarta, Surabaya, Denpasar, dan seterusnya. Tapi bagaimana kalau misalnya ini jawabannya, seperti ini ya. Bagaimana kalau pertanyaannya itu diubah? Kalau pertanyaannya diubah misalnya, jika 5 kota ini dia nah, 5 kota, tapi terbang mulai dari Jakarta dan mendarat terakhir di Jakarta juga. Nah, berarti kan Jakarta salah satu kota, yang lain ada 4 yang lain kan. Kali ini cara menghitungnya, nah kalau ini saya gambarkan dulu yang kasus 5 kota ya. 5 kota itu seakan-akan eh, ada 5 posisi yang akan disinggahi oleh pesawat itu. Jadi ini adalah posisi pertama, kemudian ada posisi kedua, lalu posisi ketiga, lalu posisi keempat, lalu posisi kelima. Posisi pertama karena masih ada 5 kota dan tidak disinggahi 2 kali, berarti kan bisa diisi dengan 5 kota, gitu kan ya. Posisi yang kedua karena sudah diambil satu kota, salah satu kota yang sebelumnya, maka posisi kedua 4, yang berikutnya 3, yang berikutnya 2, yang berikutnya lagi 1. Ya. Ini disebut dengan 5 faktorial ya. 5 faktorial. 5 faktorial. Tapi bagaimana kalau awalnya harus dari Jakarta dan mendarat terakhir di Jakarta? Maka seakan-akan kalau dia 5 penerbangan ya. Kalau dia 5 penerbangan, maka dia seakan-akan adalah ini 5 penerbangan ya. Kok kayak gini? Bentar. Eh, 1, 2, 3, 4, 5 misalnya gitu ya. Maka yang pertama ini harus sudah Jakarta. Jadi ada Jakarta yang pertama dan Jakarta yang terakhir. Jakarta yang terakhir. Berarti ada 3 yang lain itu adalah 4 kota pilihan. Kan tadi 5 kota diterbangi dari Jakarta tapi mendarat terakhir di Jakarta, misalnya seperti itu. Dan hanya 5 penerbangan. Nah, nanti kalau penerbangannya makin banyak bisa beda lagi. Berarti di sini pilihannya adalah berapa itu? Nah, kita menggunakan yang NPR ya, NPR di mana? Misalnya permutasi ya, permutasi. Jadi Anda punya 5 pilihan, tapi yang diambil hanya beberapa. Jadi tadi masih punya 4 pilihan, tapi yang diambil hanya 3. Berarti kan ditulisnya 4P3. 4P3 adalah ya sama dengan N faktorial dibagi N min R faktorial. Jadi 4 dikurangi 3 faktorial 1 faktorial gitu ya. Nah, kalau digambarkan sebenarnya seperti ini. Mengisi pertama kali masih ada 4 pilihan, setelah itu tinggal 3 pilihan, setelah itu tinggal 2 pilihan. Maaf, tinggal 2 pilihan. Sedangkan yang pertama dan yang terakhir
selalu Jakarta, sudah dikunci. Jadi 1 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi bukan lagi ini 20 kali 6, 120. Kalau ini tinggal 4 kali 3 kali 2, 12 kali 2, 24 rute. Nah, bagaimana kalau diganti lagi sekarang? 5 kota, terbang dari dan selesai di Jakarta, kemudian boleh ke Surabaya 2 kali, gitu kan ya. Dan kota yang lainnya, kota lainnya masing-masing 1 kali. Ya, jadi totalnya ada berapa ini? Ada, jadi, yang pertama kan dari, Jakarta dulu kan ya. Jadi 1, nah nanti, ada 4 kota yang lain, tapi Surabaya boleh 2 kali, berarti seakan-akan 5, tapi Surabayanya 2 kali. 1, 2, 3, 4, 5, dan pulangnya di Jakarta. Ini penerbangan tidak dibatasi, misalnya gitu ya. Kalau tadi kan dibatasi 5 penerbangan, jadi slotnya tidak terbatas. Jadi ini yang pertama Jakarta, yang terakhir juga Jakarta. Nah, yang di tengahnya ini berarti kan ada 4 kota, tapi Surabaya boleh 2 kali, jadi seakan-akan 5, tapi yang 5 itu nanti ada yang sama. Ya. Maka rumusnya beda lagi di sini. Di sini ada di mana kalau jumlahnya distinct permutation dari itu adalah sama, ini yang contoh ini nih. Nah ya, ini ya. Ini kan misalnya ada berapa ini? Ini kan T-nya ada beberapa kali, S-nya ada beberapa kali. Maka yang di tengah tadi kita akan isi ada 5 penerbangan, 5 faktorial berarti kan, dibagi 1 faktorial, 2 faktorial, 1 faktorial gitu. Nah, jadi seakan-akan tadi mana tadi. Nah, jadi lebih rumit kan? Ternyata banyak sekali kan. Jadi seakan-akan dia nanti yang di tengahnya itu tadi setara dengan 5 faktorial dibagi, ada misalnya kota pertama 1 faktorial, kota kedua 1 faktorial, mana ini kok nggak keluar, 1 faktorial lagi, kota ketiga 1 faktorial, Surabaya 2 faktorial gitu. Nah, jawaban ini ditaruh di sini, nah, di yang tengah ini. Sementara Jakarta masing-masing hanya sudah dikunci di awal dan di belakang. Jadi totalnya berapa ini? Ini 1 faktorial ini kan 1 semua, 2 faktorial adalah 2 kan, 5 faktorial. Jadi seakan-akan ya jadi 5 kali 4 kali 3 kali 3. Ini jadi berapa? 20 kali 3, 60 kemungkinan terbangnya gitu kan ya. Seakan-akan ya ini sudah hasil dari rumus ini nih, dari rumus ini. Nah, jadi belum paham nggak apa-apa, yang penting dengan kita mengetahui permutasi atau mengetahui kombinasi ya, kita bisa menghitung total himpunan jawaban. Sehingga nanti berapa peluang bahwa sebuah pesawat terbang dari Jakarta lalu ke Surabaya, lalu ke Makassar, lalu ke Bali, kemudian ke Surabaya lagi, lalu ke Jakarta. Nah, itu adalah berapa? 60. 60. Karena bisa saja dia dari Jakarta, Makassar dulu, lalu Surabaya, lalu Denpasar, lalu Surabaya lagi, lalu Jakarta. Bisa juga Jakarta, Surabaya, Denpasar, Makassar, Surabaya, dan Jakarta. Jadi ada 60 pilihan. Nah, kalau dipilih hanya 1 ya berarti 1/60. Misalnya seperti itu ya peluangnya.
Ya, mudah-mudahan terbayang ya bahwa itu gunanya menghitung ada permutasi dan ada kombinasi. Nah, kapan kita menggunakan kombinasi? Kombinasi jika urutannya tidak penting. Ya, jika urutannya penting. Kalau rute tadi kan urutannya penting. Kalau yang lain belum tentu kasusnya penting seperti itu ya. Jadi contoh yang kombinasi. Tuh, harusnya saya bikin dulu gambar ya. Nah, contoh main kartu itu kan ya. Main kartu itu kan kartu di tangan Anda tidak ada pentingnya dia itu diurut. Sama saja kalau Anda pegang as, pegang pegang apa itu ya, pegang queen, pegang angka 2, 4, mau dibolak-balik ya sama saja, 4 kartu Anda itu ya satu satu paket. Nah, itu namanya adalah kombinasi. Bagaimana kalau kombinasi? Contohnya seperti ini kan. Kombinasi adalah di depannya ada R lagi itu kan ya, ada R lagi. Contohnya begini misalnya. Berapa kombinasi yang bisa didapat dari 4 kartu dari 52 kartu. Ya, contohnya begitu ya. Jadi sebenarnya kartu yang bisa Anda pegang itu kan satu kartu itu ada totalnya 52 dibagi 4 itu masing-masing 13 kan begitu ya. Jadi kalau kita kombinasi dari 52 kombinasi diambil 4 ya, maka itu sama dengan nah, berapa itu? 52 faktorial dibagi ini dulu apa? Maaf, dibagi 5 2 minus 4 faktorial, itu kan ya, dikalikan dengan 4 faktorial, gitu kan ya. Jadi sebenarnya sama dengan, maaf, kok ini jadinya, sama dengan 52 kali 5 kali lah ya. 51 kali 52 kali 51 kali 50 kan dikurangi 4 ini kan totalnya kan jadi sisanya cuma 4 kan. Maksudnya begini, ini itu 48 faktorial ya jadi tinggal ini kan. Kemudian masih dibagi lagi 4 faktorial. 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, ini adalah kemungkinan apa itu himpunan jawaban kartu yang kita pegang kalau kartunya 4 dari 52 kartu yang ada. Ya. Jadi berapa peluang Anda memegang 4-empatnya adalah as. Ya. Ya ini seper 52 kali 51 kali 50 kali 49 dibagi 4 kali 3 kali 2 kali 1 itu. Itu. Nah, bayangkan kalau Anda main judi gitu kan ya. Nah, judi berapa misalnya ya? Ini hitung ya. Peluang Anda menang judi dengan 10 angka ya, 0 sampai 9 ditambah ABCD FG HIJ KL MNO gitu kan ya, sampai itu berarti ada berapa itu? 26 26 alfabet ya kalau nggak salah. Ya berarti kalau misalnya itu adalah urutan, ya, misalnya angka 0 sampai 9 saja ya, tapi urutan ya, urutannya penting ya, belum dikasih A, B, C, D itu. Berarti kan sudah 10 kelompok isinya 10 kan? Jadi berapa itu? Ya 10 faktorial, 10 faktorial adalah berapa itu? 10 kali 9 kali 8 sampai kali 1 gitu kan ya. Itu baru kalau angka saja. Nah, kalau angkanya itu boleh berulang, nah lebih rumit lagi.
Kalau kemudian dikasih huruf A, B, C, D, F, G, H, I, J, nah lebih rumit lagi sehingga peluang untuk menang jackpot lotre itu kecil banget. Makanya di Amerika itu sampai hadiahnya terakumulasi berapa itu? 700 atau 900 juta dolar itu. Karena nggak ada yang menang-menang, tapi terakhir saya baca berita ada yang menang itu. Ada yang menang itu. Jadi namanya biasanya disembunyikan dulu sampai akhirnya diklaim ya. Karena itu langsung jadi triliuner itu ya kan ya. Nah, ini adalah contoh bagaimana kita menghitung itu. Bagaimana kalau sekarang begini, peluang kita kartunya itu khusus. Jadi satu as, kemudian dua buah lima lima gitu ya, kartunya apapun, dan kemudian satunya lagi adalah queen gitu. Semakin dia spesifik, semakin kecil dia peluangnya terjadi. Ya, jadi apa itu? Nah, nanti akan kita hitung caranya ya. Semakin dia itu Anda berada di sebuah restoran pada jam 11 siang baru mau pesan makan dan ketemu teman Anda waktu SD. Itu kan peluangnya sangat kecil ya. Dibanding dengan ya kamu ketemu seseorang laki-laki atau perempuan itu lebih gampang lagi gitu. Ya. Oke, ini saya kira contohnya kurang kurang jelas di sini ya. Apa ini? Fuel economy study, 3 race car is tested using 5 different brands of gasoline at 7 test sites located different regions. If 2 drivers are used in the study and test run are made once under each distinct set of conditions, how many test run are needed? Nah, ini jawabannya 210 ya. Ya, selesai ini harus kita coba-coba. Tapi sebelum itu saya mau melanjutkan materinya dulu gitu. Nanti kita bahas dengan latihan ya. Intinya nanti kita bahas dengan latihan. Nah, jadi probability dari suatu event itu adalah jumlah kejadian yang diharapkan dibagi seluruh kemungkinan jawabannya. Nah, seluruh kemungkinan jawabannya itulah yang harus kita hitung dengan permutasi ataupun kombinasi tergantung kasusnya. Ya. Jadi contohnya di sini coin toss twice, ini ada kemungkinannya seperti ini. Kalau urutan nggak penting, maka peluangnya hanya ada 3, tapi ingat frekuensi yang HT atau TH ini dihitung 2. Ya. Jadi seperti ini peluangnya, jadi hanya ada apa? Nah, TT, HTT. If it's coin balance, ini apa nih? What is the probability that at least one head occurs? Ya, kalau itu kan berarti 3 dari 4 kan jawaban sederhananya kan. Karena kita masih bisa hitung. Ya, kalau dia itu sudah rumit, sudah banyak permutasi, ya kita tidak bisa menghitung dengan cara ini. Jadi di sini adalah 3 dari kemungkinannya 4 gitu ya. Itu mudah ya probability of event. Saya sedikit balik lagi, mengapa kita belajar peluang? Peluang itu adalah suatu kondisi populasi yang sudah diketahui, kemudian kita mengambil satu kejadian, nah berapa peluang kejadian itu adalah seperti yang kita inginkan. Ya. Jadi kita mengetahui suatu kondisi populasi di mana semesta jawabannya sudah diketahui, lalu kita mengambil satu hal, nah itu namanya peluang. Ya. Sebaliknya statistik adalah Anda mempunyai sebuah sampel dan Anda menebak populasinya. Nah, jadi ada probabilitas yang sekarang kita pelajari, di mana kita seharusnya tahu dulu kondisi keseluruhannya atau populasinya, tahu dulu kondisi seluruh himpunan jawabannya, lalu kita bisa menghitung peluang kejadian terjadinya sesuatu kondisi spesifik ya dari bagian dari keseluruhan jawaban. Ya, contohnya di sini berapa peluang kejadian kondisi spesifiknya adalah paling tidak dari satu head itu muncul di dalam koin ya, satu gambar itu muncul gitu. Ya. Oke, kita lanjut lagi ini.
Nah, yang disebut dengan peluang adalah suatu kejadian kita harapkan ini dibagi seluruh kemungkinan jawabannya. Ya, probability dan kombinasi dipakai untuk menghitung seluruh kemungkinan jawabannya. Lalu kita definisikan kejadian yang n kecilnya ini. Ya. Oke ya, jadi statistic class of engineer consists 25 industri, 10 mechanical, 10 electrical, 8 civil engineering students. If a person randomly selected by instructor to answer the question, find the probability, nah, anak dari 10 industri kan. Jadi ini kan kita gabungkan dulu. Kemungkinan jawabannya adalah kalau ini digabungkan semua, bisa total itu ada berapa siswa? 25 tambah 10 tambah 10 tambah 8, 53. Lalu yang dari teknik industri ada 25, maka peluangnya satu orang yang diambil itu adalah dari industrial engineering itu 25/53. Ya. Nah, berapa kalau civil engineering atau electrical engineering? Nah, sekarang kita tahu atau itu adalah union. Kalau dan itu perkalian, kalau atau itu ditambah. Jadi begini misalnya, Anda masuk ke sebuah kafe, kemudian di situ ada pilihan 3 jenis makanan, 5 minuman. Ya, 3 makanan, 5 minuman. Berapa pilihan Anda bisa memilih makanan atau minuman? Pilihan makanan ada 3, pilihan minuman ada 5. Jadi Anda punya 3 ditambah 5, sama dengan 8 pilihan. Jadi himpunan jawaban semestanya itu ada 8. Bisa ABC plus 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Nah, misalnya yang minuman dalam angka, yang makanan dalam ABC. Tapi kalau pertanyaannya adalah berapa kombinasi ya makanan dan minuman yang bisa disediakan. Jadi wajib memesan 1 makanan dan 1 minuman. Maka itu adalah irisan. Jadi kejadian dua-duanya terjadi itu seakan-akan irisan, itu dikalikan. Jadi ada 3 makanan, ada 5 minuman, ada 15 pilihan, yaitu 3 kali 5. Jadi kalau atau tadi dijumlah, kalau dan makanan dan minuman itu dikalikan. Nah, nanti jadi akan lebih paham kalau udah diulang-ulang ya. Jadi di sini pertanyaannya, berapa peluang civil engineering atau electrical engineering? Berarti peluangnya anak sipil ditambah peluangnya anak engineering, ada anak electrical engineering. Jadi di sini ada peluangnya adalah 8/53 ditambah 10/53 sama dengan 18/53. Ini saya gambarnya nggak terlalu jelas ya. 18/53. Ya. Ya, memang harus latihan ini memang. Nah, ini sekarang ini poker ya, 5 kart ini ya. Satu penggambaran kalau misalnya permutasi itu biasanya NPR gitu ya. Kalau kombinasi itu NCR, tapi karena kombinasi itu sering dipakai, kadang menuliskannya seperti ini. Yang atas itu adalah N-nya, yang bawah adalah R-nya. Jadi model penggambaran seperti ini adalah model notasi untuk kombinasi. Ya. Ini notasi untuk kombinasi. Ini pertanyaannya ini. Kan kartu itu totalnya sebenarnya 53, tapi bisa juga kita bisa bicara bahwa kartu asnya hanya 4. Kartu apa itu clover itu ada 13, kan boleh ya, tergantung statusnya ya. Jadi kartu berwarna merah itu ada 26 ya, ada yang wajib, ada yang jambu lah istilahnya begitu ya. Yang hard dan yang apa itu. Nah, jadi tergantung kasusnya. Nah, sekarang
In poker hand consisting five cards, find the probability orang itu memegang 2 as dan 3 jack. Ya, 2 as dan 3 jack. Artinya, nah ini nanti yang harus terlatih ya. As yang diambil 2 ini, total as itu ada 4. Nah, tidak peduli urutannya, pokoknya keambil 2, berarti pilihannya dari 4 diambil 2. Ini, pilihannya 4 diambil 2. Jadi as ada 4, diambil 2, kombinasinya adalah 4 faktorial dibagi 2 faktorial, dibagi lagi 4 min 2 faktorial, yaitu 2 faktorial juga, artinya 6. Kalau jack itu, dia ada 4, ya 4 jack kan, jack itu pangeran ya, ada 4 jack. Nah, dari 4 itu diambil 3, berarti 4 faktorial, terus 3 faktorial dibagi lagi 4 minus 3 faktorial atau 1 faktorial ini. Jadi 4. Nah, sekarang jika Anda memegang 2 as dan 3 jack, itu seakan-akan dan ya, dan. Sehingga Anda memegang 2 as dan 3 jack. Kejadiannya terjadi bersamaan. Maka seakan-akan ini harus dikalikan. Sama seperti tadi, beli makanan dan minuman gitu kan ya, maka dikalikan. Jadi dia itu se apa, eee pilihannya adalah yang di atas nanti ya, ini kejadian yang dipegang itu adalah si 6 pilihan ini dikalikan dengan 4 pilihan. Ada 24 pilihan, Anda itu punya 2 as dan 3 jack. Ya, misalnya as jambu, as clover, terus jacknya apa, terserah. Pokoknya nanti ada 24 pilihan. Nah, sekarang 5 kartu itu bagian dari seluruh himpunan jawaban 5 kartu yang diambil dari setumpuk kartu yang 52. Nah, maksudnya jadi begini nih. Jadi, oke ya. Jadi yang ya, oke, anotit, ya. Jadi ada yang di atasnya, yaitu yang sedang kita lihat ini adalah 2 as dan 3 jack. Ini yang 6 kalikan dengan 4. Ya. Nah, ini yang 24 di atas. Nah, pembaginya berapa? Pembagi itu dihitung semestanya dari kombinasi kalau Anda punya 52 kartu, diambil 5. Ya. 52 kartu diambil 5 adalah 52 faktorial dibagi 5 faktorial dibagi 47 faktorial. Ini 52 minus 5 faktorial ya. 2.598.960 ya. Maka seluruh himpunan jawabannya ada kombinasi sebesar 2.598 ini. 5, ya ini agak susah ini. Ya. Nah, ini konsep ini penting banget karena nanti juga kuisnya isinya kayak gini. Coba tentukan peluang Anda sekian 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 gitu. Jadi Anda harus bisa menentukan jumlah yang diharapkan itu bisa terjadi itu seperti apa, dan semesta jawabannya seperti apa. Jadi bayangkan 24 dibagi 2,5 juta. Ini peluangnya seseorang memegang 2 kartu as, 3 jack, apapun bentuknya itu. Lebih sulit lagi jika 2 asnya ini wajib ya, as tertentu misalnya wajib apa itu, heart dan clover gitu kan ya. Berarti nanti sudah bukan 2 asnya itu dari 4 tapi dari 2. Karena dia hanya ada yang khusus kan. Eee, Nanti peluangnya itu lebih kecil lagi. Bayangkan kalau 3 jack-nya wajib juga jack tertentu, semakin kecil lagi. Jadi semakin spesifik suatu kejadian, biasanya peluangnya semakin kecil gitu ya. Ya,
Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kalau belum paham ya nanti dilihat-lihat lagi. Oke, jadi begitu. Nah, sekarang oh ini belum, ini dihapus ini harusnya. Oke ya. Jadi jadi kalau misalnya kita itu union, maka dia itu dijumlahkan peluangnya. Jika ada irisannya, maka harus dikurangi dengan irisannya. Jadi di sini pengguna kalau sudah rumit ini penggunaan diagram Venn penting ya. Diagram Venn penting ya, sesuatu yang punya label lebih dari satu atau bahkan dua bahkan tiga dan seterusnya itu pasti ada irisan yang harus dikurangi. Kalau enggak nanti jumlah jumlah peluangnya itu lebih dari 100%. Nah, ciri-ciri salah mengerjakan kuis itu jika total peluangnya lebih dari 100%. Seharusnya maksimum peluang itu 100%. Misalnya di sini kalau Anda sudah hitung semua A-nya, maka B-nya ini harus dikurangi dengan coak di tengahnya itu supaya tidak kehitung dua kali. Gitu ya. Nah, additive rules ini adalah kasus di mana menggunakan kata-kata or atau ya. Jadi makanan atau minuman. Nah, kalau Bapak mau pesan makanan atau minuman, nah itu pilihannya 3 plus 5, hanya 8. Tapi Bapak pesan makanan dan minumannya yang mana? Nah, itu ada 15 pilihan, yaitu 3 kali 5. Yang tadi ya contoh Anda masuk kafe. Nah, jadi kalau tidak ada irisannya, makanan dan minuman kan tidak ada irisannya, maka PA union B adalah PA plus PB. Ya. Bagaimana kalau banyak seperti ini? Ya ini harus diurai. Kalau dia mutually eksklusif nggak ada irisannya gampang. Kalau union semua dijumlahkan. Kalau ada irisannya, ini harus dikurangi dengan irisan A dengan B, irisan A dengan C dan seterusnya, gitu ya, supaya tidak kehitung dua kali. Kemudian kalau dia terpartisi sempurna itu seperti apa? Yaitu seluruh himpunan jawabannya itu mutually eksklusif ya. Istilah mutually eksklusif adalah dia tidak punya irisan. Dan kalau terpartisi sempurna itu semua himpunan jawabannya itu eh, di dimasukkan gitu di dalam total perhitungan peluang ya. Intinya adalah kalau dia terpartisi sempurna dan semua dihitung, maka total dari peluang itu adalah satu. Maksudnya begini. Tadi kan ada contoh contoh siswa 25 industri, 10 mechanical, 10 electrical, 8 sipil ya. Berapa peluang yang terambil itu adalah siswa teknik industri atau siswa teknik mesin atau siswa electrical atau siswa dari sipil. Ya tentu saja satu atau 100%. Ya diambil manapun ya memang orangnya itu semua gitu ya. Jadi total total peluangnya jadi 100%. Tapi kalau misalnya hanya eh, teknik industri atau teknik sipil, nah itu baru beda. Dia ketemunya nanti akan berbeda gitu ya. Tidak 100% gitu. Ya, mudah-mudahan paham ya. Nah, ini kalau misalnya ABC di mana ada irisannya, maka kurangilah irisan-irisannya, terus dijumlah lagi irisan dari keseluruhannya. Ini lebih rumit lagi ya. Ini kalau sudah semakin banyak yang ada irisannya ya semakin rumit gitu. Ya. Oke, jadi ini contohnya kapan sih ada irisan? Jika dia itu mempunyai satu objek mempunyai dua status. Ya. John is going graduate from industrial engineering. After being at two companies he likes, getting is 0,8. Nah, jadi ini kalau dijumlahkan kan 0,6, 0,8, 0,5 ways probably that he will get at least 1/4. Ya, itu kalau tidak dari A, dia dapat dari B, maka
PA plus PB dikurangi irisan A dan B. Ya, irisannya kan 0,5. Jadi peluangnya. Kalau angkanya itu lebih dari 1, Anda sudah jelas salah gitu ya. Peluang tidak pernah lebih dari 1, tidak pernah lebih dari 100%. Nah, sekarang ini yang menggunakan kombinasi lagi ya. Jadi, what is probability getting total 7 or 11 when a pair of vertices is tossed? Oh, jadi ini ada dua dua dadu itu kalau digulirkan kan angkanya itu mulai dari 1 ditambah ya, oh ya 1 ditambah, maaf ini balik lagi. 1 ditambah 6, 2 ditambah 6, dan seterusnya itu ya, atau 1 ditambah 1, begitu kan ya. Sehingga, himpunan jawabannya itu ada berapa itu ya. Nah, jadi ini nih, coba. Let event 7 occur and B event 11 ya. Now total 7 occurs for 6. Oh, jadi angka 7 itu muncul 6 kali dari 36, 36 apa itu, kan tadi kalau dua dadu itu angkanya 1 sampai 6, yang satunya 1 sampai 6. Sehingga kalau dua-duanya keluar bersamaan, seakan-akan 6 kali 6 ya, karena ada 1 ketemu 1, 1 ketemu 2, 1 ketemu 3, dan seterusnya. Lalu 2 ketemu 1, 2 ketemu 2, 2 ketemu 3, sampai 2 ketemu 6. Artinya 6 kali 6, ini kayak makanan dan minumannya. Yang satu 6, yang satu 6. Jadi dua-duanya muncul kan, dadu dilemparkan bersamaan. Jadi ada 60, ada 36 ya, 6 kali 6 ya, 36 double point. Nah, kapan keluar 7? 7 itu keluarnya adalah ketika 1 ketemu 6, 2 ketemu 5, dan seterusnya itu ya. Itu totalnya ada 6 kali angka 7 itu keluar. Sehingga peluangnya adalah 6/36. Oke, 6/36. Sedangkan angka 11 itu muncul ketika 5 ketemu 6 dan 6 ketemu 5, jadi hanya 2 kali. Jadi 2/36. Nah, maka ini sebenarnya adalah peluang kejadian pertama itu 6/36 atau 1/6, peluang kejadian yang kedua adalah 2/36 atau 1/18. Jika dua-duanya terjadi bersamaan, atau ya di sini ya, berarti is or ya. Maka kalau or dijumlahkan, yaitu 1/6 ditambah 1/18. Jadi peluangnya adalah 2/9 ya. Oke ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini cara yang lebih 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 apa ya, lebih lebih sederhana tapi lebih ribet ini. Jadi harus dihitung. Jadi totalnya kan berarti sebenarnya tadi adalah 6 ditambah 2/36 kan, 2/9 sama aja ya. Oke, ya jadi Anda paham ada event yang ingin terjadi itu bisa kita hitung, ada himpunan keseluruhan jawaban yang bisa kita hitung, event yang ingin terjadi itu sebagai pembilang, keseluruhan himpunan jawaban sebagai penyebut. Nah, itulah peluangnya gitu ya. Nah, ini adalah peluang memilih warna green, white, red, blue dengan peluang seperti ini. What is probability will purchase that it comes in one of this color ya. Jadi ini adalah green atau white atau red atau blue, jadi ya dijumlahkan semua gitu ya. Karena nggak ada irisannya. Nah, complementary event itu jika, nah ini komplement ya, jika peluang sesuatu, jadi seluruh himpunannya itu dibagi tersekat murni ya, misalnya tersekat 2 gitu ya. A dengan bukan A, itu totalnya 1. Sehingga ini adalah suatu proofnya, ini contohnya ya, contohnya. Oh ini, probability mechanic will service 3, 4, 5, 6, 7, 8, itu ini probability-nya. What is the probability that he will service at least 5 car?
Lah, oh, 5 car kan ya ini, at least 5 car, berarti kan at least ya, at least. At least itu 5, 6, 7, 8, kan begitu kan. At least 5 car adalah komplemennya ini. Apa itu? The event that fewer than 5 car are serviced. Oh, ini hanya cara menghitung saja. Daripada menghitung 5, 6, 7, 8, yang kita menghitung berapa angka nih, 1, 2, 3, 4 gitu kan. Lebih baik menghitung yang 3 dan 4 biar cepat maksudnya ini. Jadi ini adalah peluang menservis 3 ditambah peluang menservis 4. Jadi 3 atau 4 itu totalnya 0,31, maka peluang menservis 5, 6, 7, 8 adalah 1 minus komplemennya ini. Itu supaya mempercepat. Dengan asumsi bahwa setiap hari dia pasti menservisnya 3, 4, 5, 6, 7, 8, tidak ada yang lain. Ini harusnya totalnya sudah 1 ini. Ya, totalnya 1, 0,12, 0,19, 28, 24, 10, 0,7 ini totalnya harus 1 ini ya. Ini hanya contoh soal ya. Sehingga boleh saja disebut begitu, menservis 3 sampai 8 setiap hari. Oke ya, ini saya percepat saja, mungkin dia hanya cerita tentang itu. Oke ya, sepertinya ada materi yang lainnya mana. Nah, probability on an event. Ya, kita masih punya waktu 10 menitan. Probability event adalah suatu kejadian yang kita harapkan. Event itu kan kejadian yang kita harapkan ya. Jadi suatu kejadian itu pasti antara 0 sampai 1 ya. Kalau kosong itu 0, kalau keseluruhannya seluruh semesta jawaban ya 1. Kalau suatu event, karena event itu bagian dari seluruh himpunan jawabannya, maka antara 0 sampai 1. Ingat kalau mengerjakan kuis dan angka probability-nya lebih dari 1, sudah jelas itu salah gitu ya, salah cara mengerjakan. Oke, nah ini mutually eksklusif berarti kalau dijumlahkan semuanya adalah 1. Nah, ini contoh ini. Oh, ini yang tadi itu ya. Ini event ya, contoh event kalau keluar head-nya gitu ya. Ya, jadi kejadian dari event dibandingkan dengan semesta jawabannya, nah itu yang disebut dengan kejadian event itu peluang eventnya seperti itu. Itu tadi sudah dipahami ya, sudah dipahami ya. Oke. Ini yang tadi ini ya. Oke. Nah, ini kok balik lagi ya? Ini ke double ini. Ini tadi yang additive rules ya. Nah, sekarang conditional probability. Ya, ini gambaran dulu umumnya, nanti kita harus perbanyak latihan, mungkin minggu depan kita harus banyak latihan ya. Langsung dibagi ke kelompok, terus kita coba bersama-sama. Itu pentingnya Anda bikin kelompok begitu ya. Soalnya nanti bisa latihannya bersama-sama. Probability of event B occurring when it is known that some event A has occurred. Ini disebut dengan probabilitas bersyarat atau conditional probability. Notasinya ini notasinya. Peluang B terjadi jika A sudah terjadi atau setelah A terjadi. Ditulisnya sebagai PB setelah A ya. Probability that B occurs given that A occurs ya. Given A. Oke ya. Nah, PB setelah A itu rumusnya adalah peluang irisan A dengan B dibagi peluang A. Jadi ingat ya, bagian atasnya nanti itu akan sama, PA irisan B mau PB irisan A kan sama kan. Tapi penyebutnya itu pasti yang belakangnya terjadi duluan kan. Jadi kalau PB setelah A adalah
PA irisan B dibagi PA, ya. Di mana PA harus ada, kalau PA 0 ya nggak mungkin terjadi B, kan gitu ya. Maka kalau rumus ini dibalik, PA setelah B ya di atasnya tetap B irisan A sama dengan PA irisan B, tapi di bawahnya P, kalau yang B-nya yang di belakang ya jadi yang di sini jadi B juga gitu. Jadi ini penyebutnya itu adalah kejadiannya yang bisa terjadi lebih duluan. Nah, dua event itu disebut independen jika A terjadi pun B tetap peluangnya B. B terjadi peluangnya A tetap A, artinya tidak ada hubungan. Jadi misalnya begini, apakah kuliah kuliah statistik di Teknik Dirgantara berhubungan dengan kuliah statistik di matematika? Karena independen, tidak peduli mereka kuliah kapan, kuliah statistik di Teknik Dirgantara tetap jalan gitu ya. Jadi peluangnya tidak ada kaitan gitu. Jadi maka dia bersama karena irisannya nol kan di sini kan ya. Ya, tapi tidak sesederhana itu ya. Kalau ini di nol nanti jadi nol PB setelah A. Lebih tepatnya adalah tidak ada pengaruh dari A gitu ya. Oke, ini apa ini? Contoh ya. Hmm. Oke, konten single elemen ada. Oke, B adalah mendapatkan perfect square when a die is tossed. Nah, jadi ini apa ini? Perfect square itu maksudnya angka 4. Oh, sama gitu ya when a die is tossed. Oh. Nah, nanti kita bahas lagi maksudnya perfect square itu mungkin 2 ketemu 2, kemudian 1 ketemu 1, begitu ya. Mungkin seperti itu ya yang dimaksud. Nih. The total of the die is a number greater than 3. It appears relative to A. Ya, tapi tampaknya itu adalah probability perfect square itu angkanya sama lah ya. Bisa dibaca sendiri lah yang itu. Menarik. Nah, ini aja ini. M adalah man is chosen, the one chosen is employed. Nah, ini kan mempunyai dua status ya. Pertama dia adalah karyawan, employed dan unemployed ya, dan pengangguran. Yang kedua dia male dan female. Jadi kadang kalau kita ambil male, dia bisa employed, bisa unemployed ya. Kalau female dia bisa juga ya. Peluangnya beda-beda ini kan, karena jumlah orangnya beda-beda. Nah, sekarang adalah berapa peluang dia adalah laki-laki setelah diketahui dia adalah employee ya, karyawan. Jadi kita tahu bahwa total karyawan ya, total karyawan itu ada 600 di sini kan. Ya. Kalau dipilih karyawan duluan, maka yang berikutnya itu adalah bagian dari yang 600 itu. Nah, male itu 460, jadi peluangnya dia adalah laki-laki, setelah dia itu jelas karyawan, adalah 460 dibagi 600. Nah, gitu ya. Oke, sekarang apa sekarang? Misalnya, ini cara menghitungnya dengan menggunakan rumus. Kalau ini kan tadi kita melihat tabelnya, gampang kan melihatnya. Kalau sekarang dengan menggunakan rumus, anggap tabelnya sudah rumit dan banyak gitu ya. PME adalah irisan, jadi peluang peluang irisan E dan M. Nah, jumlah E dan M kan di sini 460. Dan kemudian peluang dia adalah apa itu? Dia adalah employee ya. Jumlahnya itu 600.
Tapi aslinya rumusnya seperti ini. Aslinya peluang dari PEM ini adalah total dari employee yang male dibagi dengan keseluruhan dari himpunannya yang 900 ini. Dan peluang dia employee adalah 600 dibanding 900. Karena ini sama, dia dicoret, maka menjadi seakan-akan jumlah male yang employee dan employee saja gitu. Tapi ini asli rumusnya. Nah, ini asli rumusnya. Peluang E irisan M dibagi P irisan E. Ini kan yang rumus sesungguhnya tadi, gitu ya. Jadi kita bisa gunakan rumus yang ini, yaitu kita tahu total mil dibanding keseluruhan itu adalah 460/900, total employee 600/900. Jadi dapatnya dicoret-coret 900-nya, jadi 460/600, 23/30. Ini adalah peluang seseorang itu laki-laki setelah diketahui bahwa dia employee. Kalau peluang diambil seseorang dan diketahui dia adalah laki-laki, itu adalah 500/900. Kalau peluang dia adalah laki-laki setelah dia diketahui adalah employee, itu 460/600. Jadi bedakan ya. Karena kalau cuma laki-laki saja peluangnya adalah dia bisa employee, bisa unemployed, 500/900. Jadi itu PM saja ya. Mudah-mudahan Anda bisa memahami ya, pelan-pelan lah ya. Oke ya. Ini banyak latihan-latihan tampaknya minggu depan nanti akan kita banyak latihan ini sekilas masih 3 menit nih dimaksimalkan. Nah, kalau dia irisan rumusnya adalah dibalik tadi kan? Kan tadi dibalik tadi rumusnya kan begini nih. PBA, PA irisan B per PA. Maka kalau kita ingin menghitung irisannya, nah, PA irisan B adalah PA kali P, B setelah A. Apa ini gunanya? Ya, gunanya adalah tergantung informasi apa yang sudah kita punyai. Nah, ini contohnya 20 sekering di mana 5 defektif. Bila 2 dipilih secara random, what is the probability that the both are defective? Berapa peluangnya yang diambil itu dua-duanya defektif dari ngambil 2 dari 20 kita sudah tahu di berapa peluangnya ternyata 2 yang diambil itu dari yang defektif semua. Nah, ini cara menghitungnya seperti ini, bahwa yang defektif adalah 5/20 jadi 1/4. Kemudian setelah dia diambil pertama kali dan sudah didapat, maka yang berikutnya pembaginya tinggal 19. Kenapa? Jadi ini begini nih. Ini kan kejadiannya itu seakan-akan kalau 2 itu dan dianggap satu paket, dia mengambil pertama dan mengambil kedua gitu kan ya. Nah, pengambilan pertama dia akan mendapat kesempatan defektif 5/20 atau 1/4. Setelah itu, kalau benar sudah keambil defektif, berarti kan sisanya tinggal 4 kan, dan total fuse-nya tinggal 19, menjadi 4/19, dua-duanya terjadi, berarti dikalikan 1/4 kali 4/19, 1/19. Ya, sayang waktunya habis, nanti kita rancang untuk di kuliah berikutnya supaya terus bisa segera latihan ya. Kalau nggak latihan ini agak susah, ini memang skill ya. Kalau dipahami secara abstrak begini susah. Anda langsung menghitung keliru-keliru terus dijelaskan jadi paham gitu ya. Mudah-mudahan itu nanti bisa dilakukan. Oke, baik. Saya kira cukup di situ dulu. Terima kasih atas atas perhatiannya semuanya. Selamat sore, selamat